Mungkin banyak yang tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di Israel. Mungkin banyak yang mengira gereja Katolik dan komunitas Kristen lainnya dilindungi di Israel yang dipercaya sebagai tanah suci. Bahkan banyak yang sangat membela Israel karena mengira negara ini adalah negara milik Tuhan yang harus dibela mati-matian. Sedangkan keadaan yang sebenarnya justru gereja Katolik dan komunitas Kristen dipersulit di tanah suci ini. Dikutip dari Catholic Arena diberitakan Kardinal Pizzaballa sebagai pemimpin gereja Katolik Ritus Latin di tanah suci Israel dan Palestina berkata, "Kami telah memberitahu orang-orang tentang bagaimana orang Kristen diludahi, gereja diserang dan kuburan Kristen dijarah." Bahkan dikabarkan pada bulan Juni tahun 2023 pemerintah Israel bereaksi dengan kemarahan dan teror terhadap penyelenggara konferensi berjudul "Mengapa Orang Yahudi Meludahi Orang Kristen?". Di konferensi tersebut Iska Harani, seorang cendekiawan yang telah mencurahkan waktu bertahun-tahun untuk mempelajari fenomena tersebut sebagai bagian dari penelitian tentang denominasi Kristen di Tanah Suci, dia berbicara tentang bagaimana dia telah menggunakan 70 sukarelawan untuk membuat hotline diskriminasi agama. Berikut adalah beberapa contoh diskriminasi yang dilaporkan. Tanggal 2 Juli tahun 2023, seorang perawat menolak untuk mengambil tes darah dari seorang biarawati di klinik kesehatan Kupat Holim, Yerusalem. Biarawati itu menunggu sampai perawat lain datang dan mengambil darah. Tanggal 3 Juli tahun 2023, seorang biarawati dihentikan dan ditolak masuk ke bagian wanita makam Raja Daud di Gunung Sion, Yerusalem, oleh seorang wanita Yahudi yang mengatakan kepadanya kalau dia tidak diizinkan masuk. Tanggal 4 Juli tahun 2023, simbol salib dan gereja dihilangkan dari rambu jalan resmi di jalan menuju lokasi Bukit Sabda Bahagia di Galilea. Kemudian di kota tua Gerbang Jaffa, Yerusalem, tanggal 7 Juli tahun 2023, seorang pemandu wisata dengan 3 turis Cina yang sedang berdiri di Gerbang Jaffa, tiba-tiba seorang Yahudi mulai meneriaki kelompok itu dengan ketakutan, "Jangan sentuh, jangan sentuh, jangan sentuh, goim." Kemudian dia mendekati mereka untuk menghalangi. Tanggal 19 Juli tahun 2023 di Yerusalem, seorang imam Katolik sedang berjalan di alun-alun terbuka di luar area doa Tembok Barat. Dia didekati oleh seorang pramugari otoritas warisan Tembok Barat dan disuruh melepas salibnya atau menyembunyikannya, karena salib dianggap sebagai simbol perlawanan terhadap orang Yahudi. This is how I'm dressed. The cross is part of my dress code. I'm a Roman Catholic abbot. This is how I dress. So you want from me that I'm not dressed as my... Tanggal 21 Juli tahun 2023, sekelompok orang Yahudi melewati pintu masuk stasi Jalan Salib kedua, kemudian meludahinya. Di Gunung Sion, Yerusalem, tanggal 21 Juli tahun 2023, seorang pria Yahudi meludahi peziarah Kristen yang sedang berada di tempat ini dan mengancam akan menikam mereka. Tanggal 23 Juli tahun 2023, sekitar 30 siswa mendatangi gereja Katolik Stella Maris di Haifa. Mereka membuat masalah dengan orang-orang Kristen setempat. Polisi Haifa dipanggil ke tempat kejadian untuk memisahkannya. Seribu orang menghadiri acara solidaritas di gereja Katolik Stella Maris yang menghadapi serangan berulang kali oleh Israel selama beberapa minggu terakhir ini. Catholic Credo Channel. Tanggal 26 Juli tahun 2023 di Gerbang Patriarkat Armenia, Yerusalem, 2 gadis melewati biara pada malam hari dan seseorang meludah ke gerbang biara dengan berkata, "Yerusalem adalah Yahudi dan harus menjadi milik kita." Sesudahnya pada malam yang sama, 3 pemuda datang dan meludah ke gerbang biara juga.
Kemudian di depan stasi kedua Jalan Salib tanggal 27 Juli tahun 2023, sekelompok orang Yahudi yang religius sedang berjalan menuju Lions Gate. Kemudian mereka melewati stasi kedua Jalan Salib di mana saat itu para peziarah sedang berdiri di situ. Beberapa dari mereka meludah dan satu orang meludah 2 kali secara demonstratif. Itu adalah sebagian kejadian terhadap gereja Katolik dan umat Kristiani selama bulan Juli di Israel. Dan orang Kristen, baik Katolik dan denominasi Kristen lainnya harus tahu, di tanah suci Israel, kami orang Kristen diludahi. Orang Kristen diberitahu bahwa mereka bukan bagian dari Israel. Orang Kristen gerejanya dikepung dan diserang. Dikutip dari Jerusalem Post, Dr. Amnon Ramon, seorang peneliti komunitas Kristen di Israel di Jerusalem Institute for Policy Research, menunjuk pada permusuhan yang dimiliki oleh kelompok ekstrim kanan terhadap orang Kristen. Ini tegasnya merupakan kelanjutan dari aksi yang terjadi pada tahun 1980-an seperti pembakaran gereja. Menurut Dr. Amnon Ramon, ekstremis kanan Israel merasa kalau ancaman agama Kristen terhadap identitas Yahudi negara Israel jauh lebih berbahaya daripada perang melawan umat Muslim. Dia juga percaya bahwa ekstremisme politik saat ini di negara Israel memungkinkan memburuknya fenomena meludah. Catholic Credo Channel. Yohanes bab 15 ayat 18 sampai ayat 25. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firmanku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Sekiranya aku tidak datang dan tidak berkata-kata kepada mereka, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang mereka tidak mempunyai dalih bagi dosa mereka. Barang siapa membenci aku, ia membenci juga Bapa-Ku. Sekiranya aku tidak melakukan pekerjaan di tengah-tengah mereka seperti yang tidak pernah dilakukan orang lain, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang walaupun mereka telah melihat semuanya itu, namun mereka membenci baik aku maupun Bapa-Ku. Tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Catholic Credo Channel. Mereka orang Israel justru adalah Israel yang dimaksudkan oleh Yesus ini, yang membenci Yesus dan pengikutnya. Yesus berkata dalam Lukas bab 13 ayat 34 sampai ayat 35, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi, tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Apakah Israel telah dibuang oleh Tuhan? Tidak. Roma bab 11 ayat 25 sampai ayat 28, sebab saudara-saudara supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai. Aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Dan inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapuskan dosa mereka. Mengenai Injil, mereka adalah seturu Allah oleh karena kamu. Tetapi mengenai pilihan, mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Bagi saudara yang merasa terberkati dengan video ini, silakan bagikan kepada yang lainnya. Yang ingin berkomentar, dipersilahkan di kolom komentar. Yang belum subscribe channel ini, di subscribe. Ya, yang ingin memperoleh pemberitahuan video terbaru kami hidupkan lonceng.
Yang belum menonton video kami yang lainnya bisa dicari bagian playlist atau di bagian video dari channel ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.